Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ada suara lain yang masuk enggak ke situ? Enggak ada. Anak-anak, ada suara lain yang masuk enggak ke suaramu selain suaraku? Ya udah enggak ada ya. Baiklah, kita mulai lagi. Pada kesempatan kali ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu makna dari apa itu puasa dalam bahasa Arab saum. Kalau satu, kalau banyak siam. Sebentar ya, suaranya berisik banget ya. Diganjel deh. Ya, yang bermakna al-imsak atau menahan diri secara bahasa itu sudah tahu. Dan yang perlu kalian ketahui juga, kita sudah bahas kemarin rukunnya ada dua, yaitu rukun yang pertama niat, rukun yang kedua menahan diri itu dari sejak terbit fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Kedua rukun itu berarti batas antara waktu ya seseorang berpuasa itu mulainya kapan? Waktu terbit fajar shadiq. Kemarin sudah aku beritahu fajar shadiq itu yang seperti apa. Bisa lihat rekamannya yang kemarin nggak ikut. Ada fajar shadiq, itu yang betul-betul fajar. Ada namanya yang sebelum itu keluar, namanya fajar kadzib atau fajar yang bohong. Shadiq yang benar-benar fajar. Itu mulai di situ kita tidak boleh makan dan minum, ya. Kecuali apa? Nanti ada keringanan. Keringanannya seseorang yang sudah memegang sesuatu di tangan ini. Kalian megang sesuatu di sini, terus azan itu masih boleh ini, ya udah ini yang ini aja dihabisin udah. Atau minum ada di tangan gini, udah itu kalian minum, itu azan. Misalnya ada orang azan, kalian minum aja nggak ada masalah. Yang ada di tangan dia itu boleh dihabiskan. Paham? Ini penting ya, penting. Jadi batasnya bukan 10 menit sebelum azan ada kata-kata nanti di Indonesia imsak gitu dari masjid. Itu hanya untuk supaya hati-hati udah hampir fajar gitu, udah hampir adzan subuh gitu, maksudnya itu. Bukan tidak boleh makan. Jadi ketika itu ada imsak gitu, kalian itu masih boleh makan sampai 5 menit nggak ada masalah. Sampai sebelum adzan. Bahkan kalau sudah adzan, kalian misalnya bangunnya terlambat, ya, ada orang bilang imsak gitu. Terus kalian masih makan, terus apa yang di tangan itu kemudian azan terdengar, apa yang di tangan itu boleh ini untuk dimakan. Terakhir ini. Kemudian nanti batasnya kapan kita boleh berbuka? Kalau matahari sudah sempurna tenggelam. Ya kalau di kota kita nggak bisa lihat, kalau di laut misalnya atau orang yang ada di desa mungkin bisa lihat matahari sempurna tenggelam di ufuk itu. Bulatannya udah masuk semua, berarti itu kita sudah boleh untuk berbuka, ya. Walaupun nggak terdengar azan, ya. Kemudian juga kemarin dijelaskan juga syarat wajib puasa. Siapakah yang wajib untuk puasa? Ada beberapa ya. Orang yang sudah berakal, orang yang sudah orang Islam. Sebenarnya orang nggak Islam juga harusnya iya, karena dia harus masuk Islam. Islam, dia kemudian sudah balik, sudah dewasa, dan bisa dijelaskan
Di pertemuan yang kemarin, dewasa atau balik ini seperti apa? Kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau laki-laki bagaimana? Kemudian berakal. Jadi kalau seseorang itu akalnya hilang, maka tidak wajib dia dalam berpuasa. Dan itu tidak wajib mengqadha khusus untuk yang akalnya hilang. Semisal orang gila, ya puasa ketika masuk Ramadan, dia gila di hari ketiga, hari keempat. Ini dia tidak qadha. Ya, karena dia tidak ada kewajiban ketika itu. Ya. Beda dengan orang yang safar, beda orang yang sakit, itu dia mengganti hari yang ditinggalkan. Juga orang yang haid nifas, dia harus mengganti hari yang ditinggalkan. Ya, orang yang berakal ini. Kemudian syaratnya lagi orang yang wajib puasa itu jika dia mukim. Ya, maksudnya dia nggak safar gitu. Ya, dia orang yang mukim tidak safar. Dan juga siapa yang wajib untuk berpuasa orang yang sehat, ya orang yang sehat. Kemarin sudah yang belum ditulis ini, sehat dia harus puasa, sehat dan tidak lanjut usia ya. Nah, itu orang-orang yang dia memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ya, sekarang kita masuk ke pembicaraan yang lain. Kemarin juga dibahas, pertemuan yang lalu itu tujuan puasa. Tujuan puasa agar kita semua ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sekarang aku jelaskan ya, kenapa penting sekali untuk menjadi orang yang takwa. Karena ya yang ini ditulis satu takwa sebab masuknya surga seseorang. Sebab masuknya surga seseorang. Sebab masuknya surga nomor 1. Di Quran disebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan ke surga. Ya, kadang Allah menyebutkan orang yang beriman beramal soleh gitu. Tapi sering Allah menyebut itu yang masuk surga itu orang yang bertakwa. Ya, ada banyak, tapi ini aku ambil misalnya satu atau beberapa saja. Ya, contohnya dalam surat Az-Zumar. Ya, di situ dijelaskan ya ayat yang sebelumnya itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang yang kafir digiring ke dalam jahanam secara rombongan, dimasukkan ke dalam neraka secara rombongan. Tapi setelahnya ada ayat lawannya itu apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring ke dalam surga secara berombongan. Mereka masuk ke dalam surga secara berombongan. Berarti surga itu pintunya sangat-sangat besar, sangat lebar. Berarti nanti masuknya itu tidak satu-satu. Tidak satu, kemudian satu enggak. Karena di Quran dikatakan zumaro, secara berombongan. Langsung masuknya itu rombongan bareng-bareng gitu. Ya. Jadi aku beritahu ke kalian ini ya. Di situ ada namanya jembatan Sirot. Yang di bawahnya neraka, depannya surga. Setelah orang berhasil, semoga Allah memberikan keberhasilan kepada kita semua, melewati jembatan itu, dia akan berada di satu tempat sebelum surga, namanya Qantoroh. Ya. Qantoroh inilah sebuah tempat sebelum orang masuk surga. Kemudian dia nanti akan masuk surga gitu, secara berombongan. Ya, jadi sifat orang disifati oleh Allah dalam Al-Quran apa? Sebab masuk surga itu apa? Takwa. Ini terlalu banyak ya. Takwa ini manfaat. Yang kedua, takwa itu apa? Sebab seseorang
menjadi waliullah. Sebab seseorang menjadi wali Allah. Garis miring kekasih Allah. Takwa itu apa? Sebab seseorang menjadi kekasih Allah. Karena Allah berfirman, ya, Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu, mereka tidak bersedih hati dan mereka tidak takut. La khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa atau selalu bertakwa. Bentar ya, aku lihat dulu di suratnya itu surat apa ya? Yunus atau Fatir itu ya. Coba aku cek. Surat Yunus ayat 62. Di surat Yunus ayat 62. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu sebab seseorang menjadi apa? Kekasih atau waliullah. Nomor 2 ya. Nomor 3, takwa sebab gugurnya dosa-dosa seseorang. Sebab gugurnya dosa-dosa seseorang. Takwa. Dalam surat At-Talaq. Allah berfirman dalam surat apa? At-Talaq. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Jadi di situ barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan dosa-dosanya dan Allah akan membesarkan pahalanya. Jadi kalian terus lagi apa tadi? Takwa itu sebab gugurnya dosa seseorang dan menjadi besar pahala-pahala yang diberikan kepadanya. Sebab apa? Gugurnya dosa seseorang, gugurnya dosa-dosa seseorang dan menjadi besar pahala-pahala yang diberikan kepadanya. Nomor berapa itu? 3 ya. Nomor 4. Nomor 4. Takwa itu menjadi sebab urusan hamba menjadi mudah. Sebab urusan hamba menjadi mudah. Dalam firman Allah, At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya itu, di antara urusannya itu kemudahan. Nomor berapa itu? 4. Jadi akan apa? Takwa itu sebab kemudahan dalam urusan seseorang. Kelima, sebab seseorang mendapatkan ilmu. Sebab seseorang untuk dikaruniai ilmu gitu aja. Sebab seseorang dikaruniai ilmu oleh Allah. Itu karena takwa. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Juga dalam Al-Baqarah yang di awal ayat, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Di situ apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bisa mendapatkan petunjuk orang yang bertakwa. Jadi itu nanti ya sebab apa?
dikaruniakan ilmu oleh Allah dan hidayah. Dan hidayah garis miring taufik. Dan hidayah garis miring taufik. Taufik itu apa? Ya, taufik itu petunjuk yang Allah berikan langsung ke dalam hati seseorang. Dikuatkan, diberi ilham dalam hatinya itu untuk beramal soleh. Jadi, aku ulang lagi, takwa itu sebab seseorang dikaruniai ilmu oleh Allah dan diberi hidayah garis miring taufik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nomor berapa itu? 5. Nomor 6. Takwa sebab seseorang mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Sebab seseorang yang mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Nomor berapa itu? 6. Nomor 7, takwa sebab seseorang mendapat pertolongan Allah. Sebab seseorang mendapat pertolongan Allah dari masalah yang dihadapinya. Sebab apa? Allah itu menolong seseorang ketika mendapatkan masalah. Sebab datangnya pertolongan Allah gitu. Sebab datangnya pertolongan Allah tatkala seseorang mendapatkan masalah, permasalahan. Kalau kamu punya masalah, punya apa yang nggak bisa kamu pecahkan, kalau kamu takwa, Allah akan memberi pertolongan. Dalilnya surat At-Tolak lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sebab seseorang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka takwa. Nah, udah sampai nomor berapa itu? 7. Ya, 7 ya. Ada banyak. Iya, mungkin 7 itu ya yang paling utama. Mungkin yang jelas masih ada banyak ya. Ya. Yang ke berapa? 8 ya. 8, nomor 8. Takwa sebab persahabatan seorang muslim dengan muslim yang lainnya menjadi kekal sampai di akhirat. Kalau kalian bersahabat dengan seorang yang bertakwa, sama-sama bertakwa, itu persahabatannya itu, pertemanannya itu akan kekal sampai di akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ya, apa itu ya? Aku cek dulu. Firman Allah, al-akhillau yauma idin ba'duhum min ba'din ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya. Sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabat dekat, teman-teman akrab pada hari itu satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Allah gimana? Ulangi lagi. Teman-teman akrab pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, satu dengan yang lainnya itu akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang takwa dan kalian juga bertakwa, pertemanan kalian akan tetap kekal sampai hari kiamat. Itu suratnya apa ya? Bentar ya. Aku cek. Zukhruf ayat 67. Ya, ini sampai nomor 8 mungkin ya, keutamaan takwa, mungkin masih ada lagi.
Tapi ini yang cukup kita sebutkan sampai di sini. Jadi kalau kita semua berpuasa dengan baik pada bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan mendapatkan tujuan dari puasa menjadi orang yang bertakwa, dan ada 8 tadi yang disebutkan itu keutamaan orang takwa. Kalian akan menjadi kekasih Allah, kalian akan dimasukkan dalam surga. Kalau ada masalah, Allah akan menolong kalian. Ya, urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Intinya hidup kalian akan bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu juga itu di dunia itu. Yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dunia dia mendapatkan ini, pertolongan Allah ketika menghadapi masalah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al min wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, akan diberikan kemudahan urusan. Nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini keutamaan orang takwa. Ya, makanya supaya kalian bisa seperti itu, kita semua bisa seperti itu, aku juga bisa seperti itu. Bagaimana? Maka disyariatkan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Berlatih ya untuk taat kepada Allah meskipun sendirian, meskipun nggak ada yang lihat. Dilarang untuk mendekati, memakan, dan meminum sesuatu yang itu halal. Ya. Sehingga akan lebih mudah bagi dia nanti di luar Ramadan untuk meninggalkan yang haram. Kalau yang halal aja bisa, apalagi yang haram itu akan lebih mudah. Ya, itu. Kemudian, baiklah, itu keutamaan takwa. Ya, nanti manfaatnya kalau kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, itu tadi. Manfaatnya seperti itu. Kemudian kita akan masuk pembahasan yang lainnya. Siapa-siapa yang diberi izin untuk tidak berpuasa? Siapa-siapa yang diberi izin, dimaafkan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit. Ini bahkan dia tidak boleh puasa jika sakitnya itu, ketika sakit, jika berpuasa, sakitnya bertambah sakit, itu nggak boleh puasa. Kalau dia puasa, dia bertambah sakit. Itu hukumnya tidak boleh berpuasa. Yang kedua, orang yang lanjut usia. Yang lanjut usia ini tidak mungkin dia akan membayar kembali karena lanjut usia, tidak mungkin dia akan mengqadha setelah Ramadan. Maka dia caranya membayar setiap hari, memberi makan seorang miskin. Berarti dia harus ngasih makan 30 orang miskin, atau 30 hari buat satu orang, bisa. 30 hari buat satu orang. Pokoknya jumlahnya 30. Terserah mau diberi kepada ke 1 orang, 2 orang, 30 orang, itu bebas. Itu orang yang lanjut usia. Yang ketiga, orang yang hamil dan atau menyusui. Orang yang hamil atau menyusui yang dia khawatir. Khawatir apa? Khawatirnya itu 2. Khawatir tentang dirinya, khawatir tentang kesehatan dirinya, atau khawatir terhadap bayinya. Itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus membayar nanti. Ya, nomor berapa itu? 3 ya. Nomor 4, orang yang safar. Orang yang safar. Orang safar itu bagaimana? Orang yang bepergian ya. Safar itu bagaimana? Ini safar ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau dia 80 km lebih. Atau 85 atau 88.
Sampai 80 km lebih dia safar. Kurang itu belum safar. Ada yang mengatakan safar itu dinilai dari kebiasaan. Yang dianggap seorang bersafar itu keluar dari desa atau kotanya dan dia membawa bekal khusus yang tidak dikatakan itu suatu bepergian yang biasa gitu. Itu sesuatu yang dia butuh persiapan gitu. Itu namanya safar. Walaupun berapa jaraknya tidak. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu taala alam. Safar itu diperbolehkan. Nomor berapa itu tadi? Halo, nomor berapa itu ya? Berapa itu? 4, nomor 4. 4 ya? Ya, speakernya nggak apa-apa dibuka itu. Boleh aja, nggak ada masalah. Asal di belakang nggak rame gitu. Nanti kita bisa ngobrol. Yang keempat ya. Yang kelima, makan dan minum. Makan dan minum. Tidak sengaja. Makan dan minum tidak sengaja. Garis miring lupa. Itu bagaimana hukumnya itu? Puasanya sah atau tidak? Halo, Sah. yuk dibuka ayo, dibuka speakernya. Sah atau Sah. tidak? Lupa makan 1 piring, kemudian minum es 1 gelas. Lupa. Puasanya sah atau batal? Sah. Tapi dia harus lupa. Kalau ingat puasanya batal. Kalau dia lupa, selama dia lupa, maka itu diperbolehkan. Terus kalau ingatnya masih ada makanan di mulut nih, diteruskan ditelan apa? Dilepeh. Iya, dilepeh atau dibuang ya? Dilepeh. Dilepeh atau dibuang. Kalau dia ingatnya masih ada makanan gini, dia ingat atau diingatkan temennya. Terus kalau ingat kita dimakan melihat, lagi udah. Gimana Pak Skandar? Ya kalau udah ingat ditambah lagi jadi batal ya. Iya. Kalau sekarang begini, kalau temennya ngelihat, temennya ingat, dia ngelihat, misalnya Andres ngelihat adiknya lupa makan. Andresnya ingat, loh dia puasa kok makan. Kamu diemin, apa kamu kasih tahu? Gimana? Kasih tahu. Iya, kasih tahu. Harus dikasih tahu. Kamu puasa? Udah berhenti gitu. Jadi nggak nunggu dihabisin dulu. Iya, jangan nunggu dihabisin dulu. Langsung kasih tahu. Ya. Gitu. Nomor berapa itu tadi? Maaf itu nanti. Maaf ini bukan masuk ke yang di ini ya, dosa lain ya. Diberi udzur tidak berpuasa. Ini orang yang dimaafkan puasa ini, maaf ini. Yang tidak apa? Yang diberi maaf ini nggak masuk ke yang diberi udzur, bukan ini. Salah ini. Salah maaf. Ini nanti masuk ke seorang yang dimaafkan ya. Apa ini masuknya ya? Puasa dalam keadaan lupa. Ya itu yang itu pokoknya dimaafkan itu. Tapi puasanya tetap sah itu. Kemudian yang diberi udzur tidak berpuasa, tapi ini bukan diberi udzur, tapi dia wajib. Dan dia wajib untuk tidak puasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Apakah itu haid dan nifas? Ya, kalau haid itu seorang wanita setiap bulan itu dia ada haid, ya, sekira-kira 5 sampai 10 hari. Haid. Kalau nifas setelah melahirkan, dia akan keluar darah sekira-kira 40 hari. Itu tidak boleh berpuasa atau ya puasanya tidak sah. Itu tidak berpuasa wanita haid dan nifas. Ya, ini orang-orang yang diberi udzur. Ya. Jadi kalau kalian belum balik, kalian nggak wajib puasa. Tapi puasa kalian sah.
Puasa kalian sah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh iya, mumpung ingat nih. Terus keutamaan puasa juga belum kita sampaikan ya, sebentar. Keutamaan puasa, keutamaan puasa aku bacakan aja hadisnya ini. Ya, riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, nanti ini ada hadis qudsinya ini. Hadis qudsi itu apa? Qudsi diambil dari nama Allah Kudus, yaitu Maha Suci. Bisa dikatakan hadis ilahi juga, hadis dari itu perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak di dalam Al-Qur'an, tapi dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu nanti namanya hadis qudsi. Di situ ada perkataan Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu manfaatnya bagi dia. Ya. Ya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ya. Jadi kebaikannya, pahalanya itu berapa? 10 kali lipat. Setiap kali anak Adam beramal soleh, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau kalian beramal soleh, itu pahalanya berapa kali lipat? 10 lipat kali 700. Kok bisa beda-beda, sebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi ada beberapa sebab yang bisa membedakan pahalanya. Kok ada yang dapat 10 kali, ada yang dapat 700 kali. Karena yang pertama, tulis karena keikhlasannya. Karena tingkat keikhlasannya. Satu. Yang kedua, ke tingkat kemiripan dengan petunjuk Nabi, kesesuaian ya, kesesuaian atau tingkat kesesuaian dengan sunnah atau petunjuk Nabi. Yang ketiga, tingkat semangat atau kecepatan orang itu melakukannya. Kecepatan bukan dalam arti cepat, tapi dia bersegera. Tingkat bersegera dia dalam melakukannya. Tingkat dia bersegera dalam melaksanakan itu. Segera dilaksanakan. Seperti ada orang ke masjid itu beda. Ada yang segera datang, ada yang datangnya nanti-nanti gitu. Ada yang datang, dia sempat sholat sunnah dulu. Ada yang datang pas imamnya takbir. Ada yang datang, imamnya udah baca Al-Fatihah. Ada yang datang, imamnya udah selesai baca Al-Fatihah. Nah itu pahalanya beda, tidak sama. Tidak sama. Itu tingkat bersegeranya orang. Nomor berapa sekarang? 4 ya. Nomor 4 tergantung pada manfaat dari amal tersebut. Besarnya manfaat dari amal dia itu. Misalnya kamu bersedekah sama orang yang udah mau pingsan karena kelaparan. Kalau nggak makan dia pingsan. Sama kamu bersedekah sama orang yang dia udah sebetulnya nggak begitu butuh gitu. Ya uangmu kamu gunakan untuk itu, misalnya ngasih hadiah aja. Orang yang tidak begitu butuh, tapi kamu kasihkan hadiah. Dengan kamu kasihkan ke orang yang udah mau pingsan karena kelaparan. Nah itu pahalanya beda. Karena yang satu sangat manfaatnya itu sangat besar. Jadi dilihat dari itu. Terus aku lanjutkan ini hadisnya ya. Sampai dilipat gandakan 700 kata. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan
memberikan balasannya. Jadi tidak bisa lagi ditentukan dengan bilangan. Puasa itu apa? Maksudnya tidak bisa lagi dikatakan dengan bilangan pahalanya sekian kali, itu nggak bisa lagi. Saking banyaknya berarti. Contoh, kalau kalian membaca Al-Quran, satu huruf berapa? 10. Pahalanya berapa? 10. Satu huruf. Kalau satu baris itu ada sekitar 40 huruf. Di Quran itu, yang Mushaf Madinah itu 40 huruf. Kalian baca satu baris, pahala kalian 400. Kalau 10 baris gini, berarti kali 10, pahala kalian 4.000. Bisa dihitung. Tapi kalau puasa ini udah nggak bisa dihitung. Ngitungnya bagaimana? Ya susah, karena begini. Orang yang berpuasa, dia bangunnya aja udah mendapatkan pahala. Bangun karena mau sahur. Dia udah dapat pahala dari bangun tidurnya. Kemudian dia makan sahur. Makan sahur dapat pahala lagi dia. Karena dia makan sahur untuk puasa. Jadi makannya orang sahur dapat pahala. Padahal makan. Dia udah dapat pahala. Kemudian dia berpuasa. Ya, dia mulai puasa. Puasa itu gimana ngitungnya? Amalannya nggak bisa dihitung kan? Dari jam berapa? Dari fajar sampai maghrib. Dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 14 jam. Ada yang kuat nggak ibadah 14 jam? Sholat 14 jam kuat nggak? Nggak kuat. Atau kamu ngaji 14 jam, kuat nggak? Nggak ada yang kuat. Puasa itu orang beribadah kepada Allah, dia dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala 14 jam. Misalnya jam berapa sih? Subuh itu jam 5. Setengah 5. Nanti buka puasanya jam 6 gitu. Ya katakanlah 13 jam. 13 jam dia beribadah terus. Walaupun dia apapun keadaannya. Walaupun dia sambil sekolah, dia sambil apa, dia masak, bahkan tidur sekalipun. Ketika dia tidur, dia masih puasa. Tetap aja ada pahala di situ. Karena dia dalam keadaan puasa. Apalagi dia beribadah, apalagi dia ngaji, apalagi dia sholat, ya tambah agung lagi. Itu luar biasa pahalanya, nggak bisa dihitung lagi orang yang berpuasa. Maka dikatakan di sini, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku. Maksudnya untukku di sini kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ibadah yang hampir-hampir nggak bisa riya, nggak bisa dipamerkan. Karena yang tahu hanya Allah. Orang yang puasa itu semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena dia kalau di kamar sendirian sebenarnya bisa minum, dia bisa makan, nggak ada yang tahu. Misalnya kamu masuk kamar mandi, terus kalian minum dari airnya itu, seset. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Itulah fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah itu yang namanya takwa. Kalian tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun kalian sendirian. Kalian tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sendirian, tidak ada yang melihat. Itu namanya takwa. Dan disitulah yang membuat pahalanya besar sekali. Tatkala seorang hamba benar-benar tetap taat kepada Allah baik di hadapan manusia maupun tidak di hadapan manusia. Kemudian saya teruskan ya, hadisnya ini sangat bagus di sini. Tadi mana ya? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan hawa nafsunya dan meninggalkan makanan karena aku. Ya, aku ini Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa dia akan memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi. Gembira tatkala dia berbuka. Subhanallah. Setiap kita ketika berbuka semuanya senang. Nggak ada yang orang buka puasa nggak senang, tuh nggak ada. Lupa semua masalahnya, lupa semua problemanya, nggak ada yang sedih, nggak ada. Pas berbuka itu dia akan gembira. Juga nanti Idul Fitr. Dua ini ya, ketika berbuka di waktu maghrib dan ketika nanti hari Idul Fitri. Semua kaum muslimin, semuanya gembira. Ya. Wa farhatun
inda liqa'i rabbih. Ya, dan sebuah kebahagiaan, kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Nanti kita akan bertemu dengan Allah. Semua yang ada di sini, semua yang ada di dunia ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak senang? Kita percaya, nggak percaya kita, tapi kita percaya, kita beriman bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pencipta kita, sembahan kita. Nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita akan gembira ketika itu. Kegembiraan yang kedua yang akan dimiliki orang yang puasa. Ini keutamaan puasa. Kemudian kita masuk, sekarang tulis apa-apa yang membatalkan puasa. Apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Yang jelas nomor 1 makan, nomor 2 minum. Nomor 3 berbekam. Apa? Bekam, tahu ya, bekam ya, hijamah atau berbekam. Itu membatalkan puasa. Nomor 3. Nomor 4 muntah secara sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak dimuntahkan, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia bersengaja gini, biar muntah gitu. Dimuntahkan hoe gitu. Muntah dengan sengaja, batal puasanya. Kemudian nomor berapa itu? 4 ya. Nomor 5, keluarnya darah haid atau nifas. Keluarnya darah haid atau nifas. Jadi seorang kalau keluar darah haid atau nifas, meskipun itu sebelum maghrib, udah puasanya sudah batal. Tapi bukan berarti dia nggak dapat pahala. Ya. Jangan kita atau kita menyangka Allah itu nggak seperti manusia, pelit gitu enggak. Allah itu Al-Jawad, Allah itu tetap memberikan apa semua yang dikorbankan oleh manusia karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui dan Allah membalasnya. Ya, puasanya hari itu batal, tapi dia tetap mendapatkan pahala karena ketaatannya. Karena dia menjalankan puasa ketika itu. Ya, dan dia berbuka karena Allah juga. Berbukanya orang yang haid berpahala juga karena dia berbuka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Keenam, berniat untuk membatalkan. Dia punya niat yang sungguh-sungguh, niat dah tak batalkan aja lah puasaku gitu. Nah, itu batal puasanya. Dia berniat. Nomor berapa? Ke-6. Ya, ke-7. Tulis saja ya, mungkin kalau yang masih kecil belum paham. Keluarnya mani dengan sengaja. Atau hubungan suami dengan istri. Ini bahkan ini dosa besar. Bukan cuma batal puasa. Dosa besar, kabair. Termasuk dosa besar di siang hari bulan Ramadan. Seorang harus bertobat dan membayar kafaroh yang sangat besar. Kafarohnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan atau jika dia tidak mampu, maka dia memberi makan miskin 60 orang miskin. Itu termasuk dosa besar. Kemudian yang ke-8, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Namanya riddah, murtad. Nah, ini kalau makanan minuman berarti kan nggak boleh. Nah, sekarang kalau misalnya infus, ya ini masalah-masalah yang misalnya orang sakit tapi masih puasa, dia masih kuat, terus diinfus atau divaksin, disuntik. Nah, suntikan, vaksin atau infusnya ini dilihat dia obat atau makanan. Kalau infusnya infus makanan, batal puasanya. Kalau infus suntikan itu obat, tidak batal puasanya.
Jadi misalnya vaksin apa? Corona divaksin. Itu obat apa makanan? Halo? Obat. Obat. Berarti batal atau tidak puasanya? Tidak. Tidak. Karena dia obat, bukan makanan. Kalau orang di infus, tanya makanya ini infusnya makanan atau obat. Kalau dia makanan, ada infus itu air garam ya. Kayak air garam, ada mineralnya gitu. Biar dia sehat, biar dia kuat, kurang cairan. Itu minuman itu. Di infus itu. Ini ya berarti puasanya bagaimana? Batal atau tidak? Iya. Batal. Batal. Sekarang kalau selilit. Nah, kalian sholat subuh kan? Sholat subuh. Terus habis itu ada selilit gitu, ketelan gitu. Sholatnya batal atau enggak? Puasanya batal atau enggak? Iya, gue ayo, halo. Buka speakernya. Enggak batal. Sebabnya apa, Andres? Kok pinter gue? Sebabnya biasanya tuh waktu habis wudhu tuh sering apa namanya itu apa ngambil kayak harta karun di sela-sela gigi gitu. Iya, itu Biasanya ada sesuatu yang ganjil dimaafkan. Sebetulnya itu enggak Oh. boleh, tapi itu sesuatu yang kecil dalam syariat itu sesuatu yang dimaafkan. Ya. Jadi sesuatu yang dimaafkan. Seorang itu sebetulnya orang kalau makan dalam keadaan sholat itu sholatnya juga batal. Tapi itu tidak termasuk makan. Juga itu tidak membatalkan puasa karena dianggap sesuatu yang sangat-sangat kecil. Nggak ada orang kenyang gara-gara sulit, nggak ada, betul Kak? Yang membatalkan puasa lagi masih ada ini. Udah yang tadi makan minum sudah ya. Udah selesai. Sekarang ini mohon sabar ya. Udah Isya belum ya di sana ya? Kurang berapa menit di Jogja Isya? Sunah-sunah puasa, tulis. Sunah-sunah puasa, sahur. Satu sahur. Makan sahur meskipun cuma air putih. Dan yang dianjurkan Nabi SAW, bersahurlah kalian dengan kurma. Ini ada hadisnya ini. Sahurlah kalian dengan kurma. Kalau nggak ada ya udah setidaknya dengan air putih. Kemudian mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan gimana? Sahurnya itu mendekati adzan subuh. Itu yang lebih utama. Yang pahalanya lebih. Yang kedua, sahurnya mendekati adzan subuh. Yang ketiga, segera berbuka. Apa? Segera berbuka. Yang keberapa itu? 3. Yang keempat, banyak berdoa. Karena termasuk doa yang mustajab, doanya orang yang berpuasa, kata Nabi SAW. Wassaimu, dalam hadisnya ini ada beberapa kata-kata ya. Kata Nabi SAW gimana? Dalam hadis yang satu, Nabi mengatakan, wassaimu hatta yuftir. Di antara doa orang yang mustajab itu apa? Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Doanya mustajab. Mustajab ini gimana maksudnya? Arti mustajab itu gimana? Semua doa dikabulkan sama Allah, itu semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama nggak ada penghalangnya. Selama nggak ada penghalangnya. Disegerakan atau ditunda atau diganti dengan dia terhindar dari bencana. 3 kemungkinan itu. Semua doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kemungkinan. Segera, ditunda, yang ketiga diganti sebagai apa? Terhindar dari bencana. Nah, sekarang kalau dikatakan mustajab,
Doa mustajab itu gimana? Doa mustajab maksudnya ya yang disegerakan, apa? Termasuk kalau dikatakan dalam hadis doa yang mustajab, mustajab, doa orang ini mustajab, mustajab. Maksudnya disegerakan. Apa hasilnya itu disegerakan. Itu termasuk orang yang puasa. Dalam hadis hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ada dalam redaksi yang lain hina yuftir. Apa? Tatkala dia sedang berbuka. Yakni pas kita berbuka itu doanya mustajab. Karena apa? Orang yang sedang berbuka itu biasanya lupa sama doa zikir, biasanya lupa karena udah yang kepikir itu makanan. Maka kalau ada orang ketika itu juga Allah Ta'ala alam, dia masih ingat berdoa, dia mustajab. Atau biasanya doa mustajab itu ada di akhir suatu ibadah. Sebagaimana juga doa yang mustajab ada di akhir sholat wajib. Sholat wajib itu di akhirnya itu mustajab. Sebelum kalian salam, itu mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di setiap akhir sholat wajib. Di akhir orang yang berpuasa, itu mustajab. Ya. Adzan misalnya jam berapa di Indonesia itu? Sudah adzan belum di sana? Waktunya terbatas ya. Ini sebetulnya akan juga untuk menyingkat waktu, aku berikan tambahan. Ada beberapa ibadah yang diutamakan di dalam bulan Ramadan dikarenakan itu disebut dalam Al-Quran. Ya, seperti tadi doa, karena ketika ada ayat tentang kutiba alaikumusiyam, ayat tentang puasa, di situ dilanjutkan dengan ayat apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Berarti menunjukkan bahwasanya diutamakan di bulan Ramadan ibadah yang diutamakan membaca Al-Qur'an. Apa ibadah yang utama apa? Setelah puasa membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Juga nanti ibadah apa yang diutamakan? Berdoa. Karena setelah itu nanti diselipkan ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian dia nanti masuk ke ayat tentang uhillalakum lailatas siyami, masuk ke ayat puasa lagi, diselipkan ayat doa, menunjukkan anjuran berdoa di bulan Ramadan. Puasa, baca Quran, doa. Yang keempat, salat tarawih. Dikarenakan apa? Dan mencari malam Lailatul Qadar. Karena di Quran disebutkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang beribadah seperti itu selama 1000 bulan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya malam Lailatul Qadar itu semua ibadah kalian sejak habis maghrib sampai subuh, sampai dengan sholat subuhnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 1000 bulan. Dari apa? Setelah maghrib sampai apa? Sampai sholat subuh kalian. Itu dilipat gandakan semuanya. Orang yang paling beruntung di malam Lailatul Qadar yang banyak beribadah di malam itu dan nggak tidur. Ya, kemudian juga di sini kenapa ada sholat tarawih itu yang diutamakan? Nanti sholat tarawih itu kalau kalian lakukan, ya kata Nabi SAW, man qoma ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang sholat bersama imam? Siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih, hatta yansarifa, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin. Ditulis baginya itu pahala sholat semalam suntuk. Jadi jangan keluar dari imam kecuali imam sudah selesai sampai witirnya. Tapi kalian boleh nanti malamnya nambah lagi, asal tidak usah witir. Boleh nambah lagi, tidak ada masalah. Tapi ketika sholat tarawih ikutlah bersama imam. Sebenarnya juga untuk wanita itu lebih utama di rumah. Wanita tetap sholat itu lebih utama, tapi diperbolehkan jika dia merasa lebih khusyuk, dia tidak punya hafalan, dan dia merasa nikmat sholatnya ketika dia bersama imam yang bagus, maka tidak mengapa dia juga sholat di
masjid supaya dia bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang tidak memiliki hafalan Quran. Ya. Ini kenapa ini salat tarawih utama? Karena disebut oleh Nabi SAW 3 hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan karena iman, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oh, sudah selesai Isya ya. Ya, yang laki-laki silahkan kalau mau ke masjid. Silahkan, nanti lihat rekamannya nggak apa-apa. Barang siapa sholat malam di bulan Ramadan, ya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, man qoma Lailatul Qadri. Ya, barang siapa yang berdiri sholat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dorongan. Termasuk amal yang utama adalah sholat malam di bulan Ramadan. Dan juga nanti sholat malam di malam Lailatul Qadar. Kemudian satu lagi yang terakhir, tentang iktikaf. Iktikaf itu dilakukan kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf itu bukan hanya malam aja. Dia bisa malam, bisa siang, bisa pagi, kapan aja. Ya, apa sih iktikaf itu? Dia berdiam di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan minimal sehari semalam, ada yang mengatakan berapa aja, walaupun sejam, 2 jam, 3 jam bisa. Intinya iktikaf itu tidak hanya kekhususan malam hari saja, dia bisa siang hari, tapi malam hari lebih utama karena di situ bisa jadi ada malam Lailatul Qadar. Dan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan hanya yang iktikaf, semua orang beribadah pada malam hari itu, dari setelah maghrib sampai waktu subuh. Karena dikatakan dalam surat Al-Qadar itu, salamun hi hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu yang dilipatkan pahalanya itu sampai sholat subuhnya. Sampai terbit fajar. Ketika orang sholat subuh, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dia beribadah seperti itu selama 1000 bulan. Jadi tentang ibadah-ibadah yang utama tadi ada sholat malam, kemudian nanti iktikaf. Ya. Dan perlu untuk ditekankan, terutama untuk yang laki-laki, sebelum saya tutup, bahwasanya sholat malam itu, tarawih itu, hukumnya tidak wajib. Dan orang berbondong-bondong bersemangat, itu bagus sekali. Tapi maksudnya apa? Maksudnya, sholat 5 waktu yang berjamaah itu lebih utama lagi, mestinya lebih betul-betul diperhatikan daripada sholat tarawih. Kalau tarawih aja orang bisa semangat, mestinya untuk sholat 5 waktu lebih semangat, karena ibadah yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi amalin ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu fi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ia menjalankan apa yang aku wajibkan. Jadi ibadah yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang sunnah atau nawafil itu akan membuat Allah cinta kepada seorang hamba. Berdasarkan hadis tadi, Allah akan melanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hadis riwayat Muslim. Dan senantiasa selalu hamba-Ku itu mengerjakan apa-apa yang nawafil, yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya, demikian. Saya tutup dulu ini karena sudah Isya, insya Allah nanti yang lain kalian belajar sendiri. Ini tentang fikih puasa, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi